Hey ho Pop Gengs. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the Tahun 1950-an. Di tahun ini sebenarnya TV sudah berkembang dengan tampilan berwarna. Tapi yang punya dan bisa beli TV warna hanya mereka yang berstatus kaum bangsawan. Ukuran dan modelnya pun mulai terlihat simpel. Tetap menggunakan kotak kayu dengan layar monitor yang kembali berbentuk oval. Juga terdapat dua tombol di bagian bawah layar yang fungsinya sebagai pencari sinyal, dan satunya lagi tombol on-off. Saat TV berwarna mulai dijual ke pasaran nih, teknologi anyar itu tidak langsung merebut hati pasar. Alasannya karena ya harganya itu mahal banget. Selain itu di Pop Gengs, pilihan siarannya juga belum terlalu banyak, sehingga membuat sebagian besar orang hanya memiliki TV hitam putih aja. Prinsipnya ya, yang penting bisa nonton. Tahun 1960-an.
Work it off of me. This ain't Barulah no pada medio tahun humble brag. 1960-an, televisi berwarna mulai banyak dimiliki orang. Ya, itu karena harganya udah mulai bisa dijangkau masyarakat menengah ke bawah, dan siaran TV-nya udah mulai banyak. Sasis TV-nya juga tidak menggunakan kayu lagi, sudah beralih ke plastik dan layarnya mulai berukuran 14 inch dengan model cembung. Nah, di salah satu sisinya sudah terdapat banyak tombol. Ada tombol on-off, pengatur suara, pemilihan channel atau siaran, dan terdapat speaker kecil di bagian bawah. Modelnya pun mirip meja dengan 4 kaki penyangga. Wah, masih ada nggak ya yang punya TV kayak gitu? And wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams Tahun 1970-an. that's for you to take away. I could play a Pada masa ini teknologi TV semakin canggih ya Pop Gengs. Rata-rata TV telah dilengkapi dengan video cassette recorder atau VCR. Nah, alat ini berfungsi untuk merekam siaran TV favorit kamu. Biar kamu bisa putar ulang siaran TV tersebut di lain waktu. Model TV-nya pun mulai futuristik, di mana tampilan depannya terbagi dua bagian. 3/4 bagian depan merupakan layar berbentuk oval, sepertiga bagian untuk speaker, 4 tombol siaran tertentu, pengatur volume, dan pencari frekuensi siaran. In a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom. Tahun 1980-an. Memasuki era 80-an, TV dengan sasis kayu alias model furniture sudah mulai ditinggalkan. Rata-rata TV yang diproduksi di zaman itu sudah beralih menggunakan bodi plastik. Pada masa itu pula, rata-rata TV sudah dilengkapi antena di bagian atasnya. Udah tahu kan fungsi antena itu? Penambahan antena juga bisa nangkap siaran dari kota lain. Oh ya Pop Gengs, semua TV yang diproduksi tahun 80-an sudah dilengkapi dengan remote control inframerah untuk mengontrol saluran siaran, suara, kecerahan, kontras, warna, dan lain-lain. Modelnya pun sudah mulai modern, dengan layar monitor sudah berbentuk persegi panjang, meskipun masih model cembung. Tahun 1990-an. Tahun 90-an merupakan masa kejayaan untuk TV pabrikan Jepang. Utamanya adalah brand Sony. Kejayaan ini disebabkan teknologi trinitron yang disematkan dalam produk tersebut. Nah, teknologi ini membuat layar TV hampir benar-benar datar. Gambar yang sangat cerah, plus warna kontras dan lebih tajam. Rata-rata TV pada masa ini sudah disematkan teknologi cathode ray tube sehingga bisa menangkap lebih banyak siaran TV. Pada masa ini pula, rata-rata TV sudah menggunakan remote yang memudahkan penggunanya mengganti channel dan mengubah volume suara. Kemudian di penghujung era 90-an, tepatnya di tahun 1997, TV plasma pertama kali dipasarkan dengan ukuran monitor yang cukup besar. Setahun berikutnya, teknologi TV LCD dan HDTV yang disebut-sebut memiliki kualitas gambar lebih bagus dari TV plasma. TV jenis ini sangat hemat energi, plus hemat space tentunya, karena tak lagi menggunakan monitor tabung. Berikutnya di tahun 1999, teknologi digital video recorder atau DVR mulai digunakan. Teknologi ini memungkinkan TV merekam siaran dan menyimpannya dalam hard drive. Tahun 2000-an. Hampir pasti di era milenium ini, TV dengan model tabung tak lagi diproduksi. Semua sudah beralih ke TV layar datar. Teknologinya pun semakin berkembang dengan munculnya TV LED berbasis DLP HDTV. Teknologi DLP ini memanfaatkan cermin aluminium untuk memantulkan cahaya dan menghasilkan gambar dengan kualitas warna yang sempurna. Ukuran monitor TV pun semakin besar, bahkan ada yang sampai 100 inci loh. By the way, kalau TV di rumah kamu pakai teknologi yang mana nih? Tahun 2010-an. TV di era ini gak banyak lagi berubah dari segi teknologi ya. Hanya saja, ada beberapa brand yang menambahkan fitur-fitur pelengkap, semisal USB connection, Bluetooth, dan Wi-Fi connection, dan speaker yang mumpuni. Para produsen juga berlomba-lomba menciptakan TV berkualitas 4K yang memiliki resolusi gambar lebih tajam bahkan hampir nyata. Tentunya untuk menciptakan efek seakan-akan penonton berada dalam peristiwa yang sedang berlangsung. Produsen TV pun menciptakan LED layar cekung. Nah, layar ini juga membuat gambar bebas silau jika ditonton dari sudut yang lebih dari 20 derajat. Udah pernah lihat TV berlayar cekung?
televisi 2020-an. Pada masa mendatang, TV disebut-sebut tidak lagi hanya bisa ditonton dari satu arah aja. Beberapa produsen sudah mulai memikirkan untuk merilis TV dua sisi. Jadi, nggak bakalan lagi deh rebutan remote TV gara-gara beda channel favorit. Selain itu, ada pula produsen TV yang dalam waktu dekat akan memperkenalkan TV transparan, di mana layarnya itu bisa dijadikan kaca lemari pajangan. Wah, nggak kebayang deh gimana modelnya dan pastinya harganya bakal mahal nih. Ya, namanya juga perkembangan teknologi. Makin kesini pasti makin canggih, bukan? Sama halnya dengan TV yang terus mengalami evolusi dan inovasi dari era sebelumnya. Nah, kira-kira kamu punya ide teknologi apa nih buat TV masa depan? Tulis di kolom komentar ya. Dan sebelum ulasan ini berakhir, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching and hasta la vista, folks. Wah, semuanya jadi serba mesin nih. Jadi ingat sama lirik lagu tahun 2000 nih. Kamu ingat lirik lagu yang ini? Gimana? Ingat sama liriknya? Kamu mungkin nggak tahu kalau lirik tadi itu dibuat oleh seorang kiai yang ditulis pada tahun 1982. Nah, di video ini kita bisa lihat sekarang semuanya serba mesin canggih. Kelihatannya sih jadi bikin praktis. Tapi jika kita lihat dari sisi lainnya, tentu saja ini akan mengurangi lapangan pekerjaan yang ada. Gimana menurut pendapat kamu? Mungkin Anda adalah orang yang introvert. Simak video ini, kita belajar bersama-sama. Sejarah AI atau kecerdasan buatan merupakan kisah panjang mengenai bagaimana manusia mencoba untuk menciptakan mesin yang dapat meniru kemampuan manusia dalam memproses informasi dan melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan. Perkembangan AI dimulai sejak awal abad ke-20 ketika para ilmuwan mulai mencari cara untuk membuat mesin bisa belajar sendiri tanpa harus diatur terus-menerus oleh manusia. Salah satu tokoh penting dalam sejarah AI adalah Alan Turing, seorang ilmuwan komputer Inggris yang terkenal karena karyanya dalam memecahkan kode Enigma selama Perang Dunia II. Pada tahun 1950, Turing memperkenalkan sebuah konsep yang disebut sebagai Turing Imitation Game atau sekarang dikenal sebagai Turing Test. Konsep ini melibatkan sebuah tes di mana seorang manusia dan sebuah mesin dihubungkan dengan juri yang bertugas untuk menentukan apakah respons yang diberikan berasal dari manusia atau mesin. Turing memperkenalkan tes ini sebagai sebuah cara untuk mengukur kemampuan mesin dalam meniru perilaku manusia. Pada saat yang sama, John McCarthy, seorang ilmuwan komputer Amerika, juga mengambil langkah penting dalam perkembangan AI. McCarthy memperkenalkan istilah artificial intelligence pada konferensi Dartmouth
pada tahun 1956 yang kemudian menjadi titik awal bagi perkembangan AI secara resmi. Dalam konferensi ini, McCarthy dan para ilmuwan lainnya memperkenalkan program komputer pertama yang disebut logic theories yang dirancang untuk menyelesaikan masalah matematika dengan sendirinya. Pada tahun-tahun berikutnya, AI mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 1960-an, sistem pemrosesan bahasa alami pertama kali dikembangkan yang kemudian digunakan dalam mesin terjemahan dan mesin pencari. Pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an, AI semakin banyak digunakan dalam aplikasi bisnis dan industri, termasuk pengembangan sistem pakar dan program manajemen database. Namun, pada akhir tahun 1980-an, AI mengalami kemunduran dan popularitasnya menurun. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan teknologi pada saat itu, terutama dalam hal keterbatasan pemrosesan data dan kecepatan komputasi. Baru pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, dengan kemajuan teknologi dan pengembangan algoritma yang lebih canggih, AI kembali berkembang dan semakin populer. Pada tahun 1997, sebuah program komputer bernama Deep Blue yang dikembangkan oleh IBM berhasil mengalahkan Garry Kasparov, seorang grandmaster catur dunia, dalam sebuah pertandingan catur yang terkenal. Selama 2 dekade terakhir, perkembangan AI semakin pesat dengan kemunculan teknologi deep learning. Teknologi deep learning ini menggunakan jaringan saraf buatan untuk melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks seperti pengenalan suara dan gambar. Perkembangan AI semakin cepat dan semakin banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti mesin pencari, asisten virtual, pengenalan wajah, kendaraan otonom, dan banyak lagi. Salah satu perkembangan AI yang paling menarik perhatian dunia adalah pembuatan mesin cerdas yang dapat bermain game seperti Go dan poker dengan pemain manusia yang terampil. AlphaGo, sebuah program AI yang dikembangkan oleh Google DeepMind, berhasil mengalahkan juara dunia Gilles Sedol dalam sebuah pertandingan pada tahun 2016. Selain itu, Libratus, sebuah program AI yang dikembangkan oleh Carnegie Mellon University, berhasil mengalahkan 4 pemain poker terbaik dunia dalam sebuah turnamen pada tahun 2017. Selain perkembangan AI dalam bidang game, AI juga semakin banyak digunakan dalam industri medis, keuangan, dan manufaktur. Dalam industri medis, AI digunakan untuk mendiagnosis penyakit, merancang obat baru, dan melakukan operasi bedah. Dalam industri keuangan, AI digunakan untuk analisis risiko, pengelolaan portofolio investasi, dan peningkatan keamanan transaksi keuangan. Dalam industri manufaktur, AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, kualitas produk, dan pengendalian kualitas. Namun, perkembangan AI juga menimbulkan beberapa masalah etis seperti privasi data, diskriminasi, dan keamanan siber. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa AI dapat menggantikan pekerjaan manusia secara signifikan dan berpotensi menyebabkan pengangguran massal. Untuk mengatasi masalah etis dan regulasi, beberapa organisasi seperti EA, Google, dan Microsoft telah mengembangkan panduan etis dan kode etik untuk pengembangan dan penerapan AI yang bertanggung jawab. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan AI semakin pesat dan semakin banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Meskipun AI menimbulkan beberapa masalah etis, regulasi dan pengembangan AI yang bertanggung jawab dapat membantu memastikan bahwa kecerdasan buatan tetap menjadi alat yang bermanfaat dan berguna bagi manusia.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk subscribe di channel kami dan klik tombol suka video ini jika Anda menyukainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik, pada video kali ini akan kita bahas sekilas saja ya tentang dua perbedaan arsitektur mikroprosesor yang dominan, yaitu arsitektur CISC dan RISC. Kita mulai aja. Ya, secara hardware, mikroprosesor diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar. Tiga kelompok besar arsitektur. Yang pertama adalah Complex Instruction Set Computing atau komputer, atau disingkat dengan CISC. Kemudian yang kedua adalah Reduced Instruction Set Computing. Dan yang ketiga Special Processor. Tiga kelompok ini sangat dominan dan dua diantaranya sekarang banyak berada di pasaran, CISC dan Special Processor. Akan kita bahas masing-masing apa itu CISC dan RISC secara konseptual aja. Yang pertama, arsitektur CISC. Konsepnya adalah dia menekankan pada kemudahan instruksi pemrograman. Dalam hal ini pemrograman tingkat rendah ya, bukan pemrograman tingkat tinggi yang biasa kita pakai, bukan bahasa tingkat tinggi tapi bahasa assembly-nya. Itu lebih diutamakan kemudahannya. Artinya dibuat banyak sekali perintah-perintah yang sekali dieksekusi itu langsung akhirnya tahu mau ngapain. Nanti kita bandingkan dengan RISC. Kemudian konsep yang kedua, kerumitannya. Jadi kalau misalnya ada sebuah proses yang kita berikan kepada prosesor, perintahnya itu secara penuh perintah itu dibebankan kepada perangkat kerasnya. Jadi dibuatkan rangkaian digital sedemikian rupa hingga dia mampu memproses perintah itu dalam satu kali instruksi. Kemudian konsep yang ketiga, ini konsekuensinya karena satu instruksi itu kompleks, maka dia membutuhkan lebih banyak clock cycle. Clock cycle itu apa? Jadi gini, kita asumsikan aja prosesor adalah kita yang melakukan instruksi, instruksinya dari orang lain, programmer, kita prosesornya. Ketika orang lain memberikan perintah ke kita sebagai prosesor, berapa detak jantung yang dihitung selama kita mengerjakan perintah itu? Analoginya seperti itu. Clock cycle itu kita asumsikan sebagai detak jantungnya. Semakin banyak satu perintah yang kita kerjakan, semakin kompleks, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Jumlah detak jantungnya itu banyak. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ya nanti semakin banyak detak jantung yang dipakai selama melaksanakan instruksi itu, maka daya yang dibutuhkan oleh prosesornya juga semakin besar ya efeknya. Kemudian ukuran kode lebih kecil, tapi kecepatan lebih rendah. Ya seperti tadi yang saya sebutkan, karena dibuat instruksi yang sekali tulis itu langsung dikerjakan sekaligus meskipun kompleks, maka jumlah baris yang diketikkan oleh programmer nanti lebih sedikit, gitu ya. Nah, akan tetapi karena proses yang dikerjakan oleh hardware banyak, otomatis kecepatannya menurun. Kemudian konsep berikutnya dia dipakai untuk banyak keperluan, jadi bisa untuk menghitung, melakukan mode grafis, multimedia dan sebagainya. Tidak khusus untuk fungsi tertentu. Dan yang terakhir ya ini konsekuensi dari konsumsi dayanya cukup besar. Nah, apa contoh-contoh arsitektur CISC ini digunakan? Ya, kita lihat di sini ada Intel, prosesor Intel sampai dengan Intel Pentium 2 itu masih menggunakan arsitektur CISC. Ya, salah satu
ciri dari arsitektur CSC adalah jumlah instruction setnya itu banyak. Karena pernah saya berikan materi tentang ini, bahwa arsitektur 8088 yang merupakan bagian dari CSC itu jumlahnya 124 lebih ya. Ada move, ada div, ada add dan sebagainya ya. Itu jumlahnya ada 120 lebih. Nah, itu ciri dari arsitektur CSC yang lain. Itu adalah ciri dari arsitektur CSC yang lain. Jumlah instruksinya banyak. Karena ditambah dengan fungsi-fungsi kompleks tadi. Ya, di keluarga Intel sampai dengan Pentium 2 saja. Kemudian di Motorola yang dipakai untuk Macintosh ya, Apple, itu pada keluarga 68. Motorola 68. Yang paling terkenal 68 AC11 yang ini dipakai untuk pendidikan di perguruan tinggi biasanya dipelajari. Kemudian di mikroprosesor yang dipakai di microcontroller itu ada 80C51 yang kemudian berevolusi menjadi 80S51, 52 dan semua variannya. Jadi semua masih pakai CSC. Dan dari saya lihat jumlah instruksinya juga cukup banyak, meskipun tidak sebanyak mikroprosesor yang general purpose ya, untuk banyak keperluan tadi ya. Oke, sekarang kita ke arsitektur RISC. Konsepnya sedikit berlawanan dengan CSC, di mana penekanannya bukan lagi pada kemudahan dalam memprogram perangkat lunaknya, dalam hal ini assembly-nya atau low level programming-nya, tapi lebih pada perangkat kerasnya dibuat seefisien mungkin. Mikroprosesornya dibuat sedemikian hingga dia ukurannya kecil, kemudian tidak terlalu banyak instruksi yang kompleks, sehingga rangkaian digital yang ada di dalamnya juga tidak kompleks, ya, ukurannya kecil. Kerumitan proses dibebankan pada kodenya. Karena konsepnya adalah menekankan pada efisiensi perangkat keras, maka kalau kita ingin melakukan proses yang kompleks, itu diserahkan pada programmernya. Gimana caranya programmernya mikir dengan instruksi yang sederhana, karena jumlah instruksi setnya sedikit, dia harus bisa melakukan sesuatu yang kompleks. Nah, itu tidak lagi dibebankan pada hardware, ya, tidak ditangani oleh hardware, tapi programmernya yang dituntut supaya dengan sintak yang terbatas itu bisa melakukan banyak hal yang kompleks. Ya. Konsep berikutnya, nah, karena kesederhanaan itu, maka satu proses yang diinstruksikan kepada arsitektur RISC ini, dia hanya butuh satu cycle clock. Jadi Anda bayangkan, satu perintah dijalankan hanya dengan satu detak jantung saja. Cepat sekali ya. Kemudian ukurannya, programnya jadi lebih besar, karena untuk melakukan hal yang sedikit kompleks, programmer harus menuliskan banyak kode program. Yang mikir programmernya ini, yang pusing ini ya. Tapi seperti tadi Anda lihat, kecepatannya jauh lebih tinggi. Ya, relatif terhadap CSC ya. Jadi kecepatannya lebih tinggi. Sama seperti CSC, dia juga dipakai untuk banyak keperluan umum. Tidak terpaku pada satu jenis keperluan saja. Konsumsi daya otomatis kecil ya, karena cepat, dan rangkaian elektroniknya tidak terlalu banyak, otomatis penggunaan dayanya juga tidak banyak. Nah, arsitektur RISC inilah nanti yang akan berkembang menjadi arsitektur ARM, ya, mikroprosesor ARM yang sekarang menguasai hampir sekitar 95% perangkat digital itu pakai ARM semua ya sekarang. Itu pengembangan dari RISC, karena
dianggap RSC ini unggul dalam hal ukuran dan daya. Anda lihat, semua perangkat gadget sekarang itu ukurannya semakin lama semakin kecil dan kemampuan yang semakin besar. Nah, ini karena kehebatan dari arsitektur yang awalnya RISC ini. Ukuran kecil, kecepatan tinggi. Dayanya tinggi juga, cukup dengan baterai 4, kemudian core, duo core, dan seterusnya sampai sekarang itu sudah menggunakan arsitektur RISC dan dimix dengan arsitektur terbaru lainnya. Kemudian PowerPC, yaitu kerjasama antara Macintosh dan IBM, itu juga lebih awal menggunakannya. Ya, ini komputer yang cukup mewah. Itu pada seri PowerPC tipe G, ya. Tipe G, sampai G04 kalau nggak salah. Kemudian ada microcontroller PIC. Ya. Ini PIC ini sudah dari awal desainnya itu sudah menggunakan atau memanfaatkan arsitektur RISC. Ya, ini saingan dari microcontroller Atmel 8951 zaman dulu. Ya. Lebih cepat tapi ukurannya kecil-kecil ini. Ini yang banyak disukai oleh orang-orang di Eropa, Amerika. Sementara kita yang di Indonesia dan Asia lebih banyak menggunakan keluarga Intel 8051 dan anak turunnya ya, yang masih menggunakan arsitektur CISC. Oke, berikutnya special processor adalah prosesor yang khusus untuk tujuan tertentu, misalnya untuk perhitungan matematika. Ya, perhitungan matematika itu dulu masih menggunakan apa yang disebut dengan coprocessor atau math coprocessor, yang dia hanya khusus untuk menghitung saja. Ya, jadi di dalam microprocessor itu ada arithmetic logic unit, tidak ada, tapi oleh microprocessor ini dibantu untuk perhitungan-perhitungan yang lebih kompleks, ya. Menggunakan angka-angka yang nominalnya besar, menggunakan koma dan sebagainya. Tapi sekarang microprocessor hampir semua menjadikan satu coprocessor ini dalam satu keping chip, ya, tidak terpisah. Kemudian GPU atau Graphical Processing Unit itu juga salah satu spesial prosesor yang dirancang khusus untuk keperluan mencetak grafik di layar, ya. Mencetak grafik di layar, tulisan maupun gambar. Ditangani oleh sebuah prosesor Graphical Processing Unit atau GPU, atau yang kita kenal dengan VGA driver, ya. VGA card, ya. VGA card. Kemudian satu lagi prosesor yang khusus untuk menangani pensinyalan digital, sangat terkenal, TMS320, Digital Signal Processing. Dia khusus untuk banyak hal yang berkaitan dengan sinyal, baik itu suara, dan data-data yang dari sensor dan sebagainya, khusus untuk itu. Dan masih banyak lagi sekarang prosesor yang khusus untuk keperluan tertentu, sehingga arsitekturnya jauh lebih sederhana, ya. Jauh lebih sederhana, tapi sangat membantu, biasanya digandengkan atau ditandemkan dengan prosesor inti. Prosesor inti untuk membantu prosesor inti mengerjakan bagian khusus dari yang bagian yang kalau dihandle prosesor utama itu terlalu kompleks, ya, terlalu membuat sibuk sehingga nanti memperlambat kinerjanya, sehingga diserahkan ke spesial prosesor. Oke, ini ilustrasi perbedaan antara CISC dan RISC dengan lebih gamblang, ya. Misalkan kita ingin memproses sebuah perkalian 2 kali 5. Ini perbandingannya pada prosesor CISC dan RISC. Pada prosesor CISC yang di sini diwakili oleh Motorola 68H11, ya, perintahnya cuma butuh 3.
Yang pertama, menempatkan angka 2 pada sebuah register di dalam prosesor, kemudian menempatkan angka 5 di dalam salah satu register di prosesor, kemudian ada perintah mul, ini kuncinya di sini, mul multiply, itu dikalikan dua-duanya. Nah, si programmer atau manusianya tidak mau tahu mul ini mau diapakan oleh hardware-nya, yang jelas dia minta hasilnya harus mul. Nah, proses untuk menghitung ini dibuatkan rangkaian khusus secara digital di dalam mikroprosesornya. Jadi dibuatkan kombinasi gerbang dan gerbang logika dan rangkaian elektronik pendukungnya sehingga bisa menghitung perkalian. Anda bayangkan betapa kompleksnya hanya untuk menghitung perkalian. Ya. Sedangkan pada prosesor dengan arsitektur RISC, dalam hal ini diwakili oleh mikrokontroler PIC 16CXX, ya, perintahnya lebih panjang. Yang pertama move sekian, dan seterusnya. Kemudian Anda lihat di situ ada loop, ya. Jadi ternyata pada RISC perkalian tidak ada perintah khususnya. Perkalian digantikan oleh proses perulangan dari penjumlahan. Kan sama saja hasilnya. Saya kalau mengalikan 2 kali 5 itu kan sama dengan menjumlahkan 2 tambah 2 tambah 2 5 kali. Nah, itulah yang dilakukan oleh RISC, sehingga proses loopnya ini diketikkan oleh programmernya dalam bahasa assembly, ya. Kemudian si prosesor RISC hanya melakukan proses penjumlahan yang sangat sederhana kalau diimplementasikan dalam rangkaian digital. Ya kan? Nah, ini beda utamanya. Sehingga satu instruksi baris pada RISC hanya dikerjakan singkat sekali. Singkat sekali. 1 kali cycle clock, atau kita asumsikan 1 detak jantungnya sudah tidak selesai. Ya, kemudian tinggal ngulang saja sampai hasilnya tercapai. Sehingga secara keseluruhan prosesor RISC membutuhkan daya yang kecil, usaha yang kecil, dan waktu mencapai tujuannya juga lebih cepat. Ya. Oke, nanti Anda bisa putar kembali video ini kalau masih kurang jelas, ya. Hasilnya sama, tapi effort atau usaha yang diberikan oleh prosesornya berbeda, ya. CSC dan RISC. Viva Academia, viva profesores, viva Academia, viva profesores, viva membrum qualibet, viva membra qualibet, semper sit in flore, semper sit in Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Prosesor atau Central Processing Unit. Seperti namanya, prosesor atau unit pemrosesan utama. Tujuan utama penciptaan dan penggunaan perangkat keras ini dalam sistem komputer adalah untuk menafsirkan perintah atau instruksi yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan program pada sistem komputer. Tanpa prosesor, komputer bisa dipastikan tak akan dapat menjalankan perintah dan program. Layaknya otak manusia, prosesor digunakan untuk menyelesaikan perintah, masalah, dan memberi solusi dari data-data yang diambil dari memori data internal, baik RAM, SSD, atau HDD. Ya, sebelum Profesor Kardus akan membahas lebih jauh tentang cara kerja sistem pusat dari komputer ini, kalian wajib tahu struktur sistem operasional utama dalam perangkat komputer. Diketahui, saat ini ada 2 metode pengkodean dalam sistem komputasi. Yang pertama, yang lebih klasik, adalah metode bit atau binary digit.
Metode binary digit hanya menggunakan pengkodaan angka numerik 1 atau 0. Metode ini digunakan pada perangkat-perangkat yang saat ini umumnya kita gunakan. Sistem pengkodaan numerik ini umumnya digunakan pada prosesor atau CPU klasik yang kita gunakan sehari-hari. Karena CPU klasik hanya dapat memahami perintah melalui perilaku transistor yang tersusun secara kompleks di dalam prosesor atau CPU. Ya, tahukah Anda? Prosesor klasik umumnya menempatkan banyak transistor supermikro pada sirkuit sel memori dalam CPU. Bahkan, jenis prosesor tercanggih milik Apple, yakni M2 prosesor, memiliki jumlah transistor supermikro sebanyak 134 miliar transistor. Karena pada dasarnya sistem transistor beroperasi layaknya sebuah saklar listrik, yakni off atau on, mati atau hidup, terhubung atau tersambung. Karena itu, perintah pengkodaan hanya bisa dibaca dalam dua keadaan saja, terhubung atau terhambat, yakni 0 atau 1. Angka 0 mewakili keadaan transistor mati atau off, dan 1 mewakili keadaan on atau tersambung. Setiap perintah yang akan Anda proses nantinya akan dibaca oleh prosesor dalam bentuk kode bilangan biner. Setiap huruf, angka, warna, simbol, atau apapun yang akan dibaca dalam susunan beberapa bit kode bilangan biner. Saat ini, dua prosesor utama umumnya dapat membaca 32 bit bahkan 64 bit secara bersamaan. Hal itu sangat jauh berbeda dengan prosesor era tahun 70-an. Sebut saja prosesor Intel 4004 yang hanya terdiri dari 2250 jumlah transistor di dalamnya. Prosesor kuno tersebut merupakan jenis prosesor 4 bit, yang artinya hanya maksimal 4 bit saja input yang dapat diterima oleh prosesor. Karena itulah, prosesor tersebut sangatlah lambat. Diketahui semakin besar kapasitas bit yang dapat dibaca oleh sebuah prosesor dalam sekali input. Artinya, prosesor tersebut dapat bekerja jauh lebih cepat. Diketahui prosesor-prosesor canggih saat ini dapat mengambil input hingga 32 bahkan 64 bit secara bersamaan. Tahukah Anda? Pada dasarnya, setiap prosesor memiliki 4 bagian utama, yakni ALU, FPU, register, dan memori cache. Seperti yang kita tahu, prosesor pada dasarnya bekerja untuk mengelola data yang disuplai oleh RAM atau Random Access Memory. RAM lah yang memasuk data atau perintah ke dalam prosesor. Semakin besar ukuran RAM, maka semakin cepat data-data yang dapat dipasok ke dalam prosesor. Tentunya, kapasitas ukuran RAM harus disesuaikan dengan jumlah bit yang dapat ditangani prosesor tersebut. Pada intinya, CPU melakukan penghitungan atau pemrosesan perintah melalui 3 tahap utama, yakni mengambil, kemudian mendekode, dan kemudian mengeksekusi. Pada prosesnya, CPU akan mengambil instruksi dari RAM, kemudian akan menerjemahkan instruksi atau mendekode, dan kemudian mengeksekusi untuk menghasilkan hasil yang diperintahkan. Dan untuk memahaminya, kali ini Profesor Kardus akan menunjukkan diagram kerja CPU klasik yang paling sederhana, yang bekerja dengan 2550 transistor milik CPU awal Intel 4004 pada era 70-an. Pada dasarnya, cara kerjanya mayoritas hampir sama dengan CPU canggih 64 bit yang memiliki miliaran transistor di dalamnya. Pada diagram internal ini tersusun dari yang namanya sirkuit logika yang akan menguraikan dan memproses instruksi biner yang hanya berbentuk angka numerik 0 atau 1. Dalam sebuah struktur diagram CPU, kita akan menemukan pengsinkron waktu atau synchronized clock. Bagian ini merupakan kontrol waktu yang bertanggung jawab agar setiap operasi yang dilakukan tetap sinkron. Karena jika setiap program tidak bekerja secara bersamaan, sistem operasi akan tersesat dan kacau. Kecepatan waktu diukur dengan satuan Hertz, satuan frekuensi untuk mengukur jumlah siklus per detik. Pada prosesor generasi terbaru dapat mencapai kecepatan gigahertz atau bahkan lebih. Kemudian bagian kedua adalah register prosesor. Dalam struktur internal CPU, seperti namanya, register, bagian ini berfungsi untuk meregistrasi perintah yang masuk, menyimpan pesan atau perintah sementara sebelum kemudian pesan-pesan program tersebut akan dioper pada bagian-bagian CPU selanjutnya. Selanjutnya adalah decoder instruksi yang berfungsi untuk mengirimkan kode-kode bit yang masuk dan kemudian akan mencari tahu proses apa selanjutnya yang akan dilakukan pada kode-kode tersebut. Dan yang paling utama,
dalam sistem sirkuit logika adalah ALU atau unit logika aritmatika. ALU inilah yang bertanggung jawab untuk memproses semua perintah, menghitung, pengelompokan, penyusunan, dan sebagainya. ALU mengambil input kode biner yang masuk, yang selanjutnya akan mengelola dan menghasilkan jawaban yang diprogramkan, hingga menghasilkan output atau hasil keluaran yang akurat. Ya, proses-proses tersebut secara keseluruhan bekerja sangat kompleks, yang terdiri dari susunan komponen mikroskopik rumit yang berjumlah jutaan. Dalam prosesnya, setiap bentuk informasi yang masuk dalam bentuk rangkaian bilangan biner akan diolah hingga menghasilkan output atau jawaban yang akurat, yang juga akan berbentuk angka 0 dan 1 bilangan biner. Tahukah Anda, dalam prosesor modern ada banyak ALU yang disusun dalam sirkuit untuk mengkalkulasi masalah pemrograman dengan cepat dan akurat. Sebagai contoh, perintah yang paling sederhana seperti halnya penghitungan. Contoh, pada komputer Anda ingin menghitung angka 2 ditambah 3. Pada prosesor 4 bit, angka 2 dan 3 tersebut akan diwakili oleh 4 bit biner yang kemudian direpresentasikan menjadi angka, seperti angka 2 yang tersusun dari bit 0010 dan angka 3 yang tersusun dari bit 0011. Keduanya adalah bit yang diinput untuk diselesaikan oleh prosesor. Nantinya, dua input tersebut akan diperintahkan dan dimasukkan pada unit logika aritmatika, di mana dua input tersebut nantinya akan diproses seperti perintah. Jika penjumlahan, maka ALU akan memprosesnya dengan penambahan kode 00. Jika perkalian, maka dengan pengkodean 01, pengurangan pengkodean 10, pembagian pengkodean 11. Segala proses telah diprogramkan pada ALU dalam bentuk biner. Karena perintah atau input yang masuk adalah penjumlahan, maka ALU akan menambahkan kode 00 yang pada hasil akhir ALU akan memberikan solusi dengan pengeluaran jawaban melalui output yang juga berbentuk binary kode. Ya, contoh di atas adalah penghitungan logika yang sangat sederhana. Namun, jika perintah yang diberikan bersifat kompleks dengan banyak logika yang tersusun, seperti penghitungan rumit dan panjang dan berbagai perintah juga, maka ALU akan memprosesnya melalui gerbang logika yang kompleks yang telah diprogramkan. Gerbang logika berfungsi untuk mengolah perintah yang terdiri dari banyak masukan. Pada prosesor super canggih generasi terbaru, ada banyak gerbang logika yang digunakan. Tapi pada prosesor sederhana dengan 4 bit yang kita bahas sebelumnya, kita hanya menggunakan 3 gerbang logika saja, yakni AND, OR, dan QOR. Sirkuit gerbang logika disusun dari beberapa komponen termasuk transistor-transistor. Contoh gerbang yang paling sederhana, yakni gerbang AND, yang hanya disusun dari 3 resistor dan 2 transistor. Pada saat gerbang AND menerima 2 buah input biner, jika keadaan input tersebut bersifat benar, maka keluaran output akan berbentuk angka 1 dan output transistor akan menyala. Ya, ada banyak gerbang-gerbang logika yang tersusun dari komponen rumit seperti resistor atau transistor. Di setiap gerbang logika akan mengalami input dengan kerumitan yang bervariasi. Untuk masalah yang sangat rumit, ALU diketahui akan menyelesaikannya menggunakan paduan dari berbagai macam gerbang logika. Ya, penjelasan ini faktanya hanya berasal dari jenis prosesor jadul dengan hanya 4 bit saja. Tapi pada prosesor modern yang memiliki puluhan bit, tentunya sistem rangkaian sirkuit akan jauh lebih rumit. Tahukah Anda, bahan-bahan utama yang umum digunakan untuk merangkai sebuah prosesor selain komponen-komponen elektronik, beberapa di antaranya tersusun dari silikon, plastik, tembaga, dan beberapa bagian lainnya dimuat dengan kandungan emas. Meski mengandung emas, tapi jumlahnya sebenarnya cukup sangat sedikit, berukuran mikrogram, tergantung jenis teknologi chip prosesor tersebut. Tahukah Anda, selain emas digunakan karena memiliki konduktivitas thermal yang sangat baik dan tingkat kelenturan juga fleksibilitas tinggi. Keunggulan utama penggunaan emas pada prosesor karena material ini sangat sulit teroksidasi, yang dapat membuat benda menjadi berkarat atau bernoda. Ketahui, meski tembaga juga memiliki sifat konduktivitas thermal yang sangat baik, namun dalam beberapa waktu tembaga juga dapat teroksidasi, yang dampaknya akan dapat menurunkan sifat konduktivitas thermalnya. Karena prosesor melakukan pekerjaan secara terus-menerus
dan mudah panas. Maka dari itu, pada bagian-bagian tertentu emas dibuat sebagai bahan pelapis beberapa komponen dalam prosesor. Ya, dan berikut adalah informasi singkat tentang cara kerja prosesor. Bagaimana prosesor bekerja dengan metode penguraian bilangan biner atau binary digit. Dan untuk prosesor bit kuantum, dalam konten sebelumnya Profesor Kardus juga telah banyak mengulasnya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak beri jasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Intel Processor Manufacturing mengabarkan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no I don't take shit. I got no wanna play tough and wanna hate this. Wanna play tough and wanna hate this. I'm gonna show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no wanna play tough and wanna hate this. Wanna play tough and wanna hate this. I'm gonna show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I
got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sistem bus itu terdiri dari beberapa struktur yang bisa diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bus data. Bus data ini memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem dalam komputer. Kemudian ada bus address atau alamat. Dedicated bus dan multiplex bus merupakan jenis-jenis dari sistem bus. Dedicated bus dapat diartikan sebagai bus khusus yang menyalurkan data tertentu, misalnya hanya paket data saja atau hanya alamat saja. Kemudian, multiplex bus yaitu bus yang dilalui informasi berbeda, baik data. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always
and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Selanjutnya kita menggunakan router. Di sini saya memilih router yang 2901. Selanjutnya di gedung A kita namain 192.168.10.1, dan juga untuk gedung B 192.168.30.1. Nah, untuk menghubungkan kedua gedung ini kita juga akan kita akan menamainya pakai gigabit internet, Ethernet 00 dan 01. Di sini kita ketik dulu 00 192.168.10.254. Kita menggunakan 254. Dan selanjutnya 01 192.168.30.254. Dan selanjutnya di sini kita taruh dua-duanya di antara garis yang membedakan antara dua gedung A dan gedung B. Oke, selanjutnya di sini kita routernya kita gigabyte ke Ethernet 00. Kita ketik IP configuration-nya yaitu 192.168.10.1. Maaf. Nah, kita klik tuh subnet max-nya, ketemu, kita close. Selanjutnya kita ke gigabyte Ethernet 01. Kita ketik IP F4 address-nya yaitu 192.168.30.254, sama yang
kayak tadi, subnet max-nya juga sama. Oke, kita close. Selanjutnya kita ke server yang PT yang gedung A, kita ke IP configuration, kita ke IP address-nya, kita ketik 192.168.10.1. Nah, kita klik tuh subnet max-nya, kita enter, langsung muncul seperti itu. Nah, default gateway-nya dari 0.0.0.0 kita ganti menjadi 192.168.10.254. Oke. Sini yang gedung A sudah kita close. Kita close. Selanjutnya kita ke yang gedung B, ke desktop, kita ke server, ke IP configuration, kita masukkan lagi IP address-nya, itu 192.168.30.1. Nah, subnet max-nya langsung ketemu. Kemudian default gateway-nya kita ganti juga menjadi 192.168.30.254. Nah, oke. Sudah nih. Kita close. Dan selanjutnya kita memakai kabelnya. Gitu. Chopper straight. Kita tarik dari server PT yaitu gedung A, kita tarik ke switch menggunakan fast Ethernet 01. Selanjutnya kita menyambungkan lagi dari switch ke PC-PC yang lain, dari PC 1, terus lagi dari switch ke PC 2, selanjutnya kita tarik lagi dari switch ke PC 3. Sudah jadi di gedung A. Selanjutnya kita ke gedung B. Sama seperti hal yang tadi, dari server ke switch kita sambungkan kabelnya. Setelah itu kita sambungkan lagi ke beberapa PC, dari switch ke PC 4, selanjutnya dari switch ke PC 5, dan dari switch ke PC 6. Seperti itu. Oke, sudah semuanya sudah jadi, kabel-kabelnya sudah terhubung semua. Selanjutnya kita ke menambahkan, kita tarik kabelnya dari switch agar terhubung ke router gitu. Kita pakai yang fast Ethernet 024. Oke. Kita tarik, pilih yang gigabyte. Kita pilih yang giga internet 01. Nah, selanjutnya kita hubungkan ke router dan ke switch gedung B. Ini sudah terhubung semua ke switch ke router. Oke, di sini kita lihat. Dan selanjutnya kita ke server, klik desktop, IP address, ke service, DHCP-nya kita ganti, default gateway-nya kita ganti menjadi 192.168.10.254. Oke.
start IP address-nya dari 10.10. Selanjutnya maksimum number of user-nya kita ganti menjadi 255. Oke, sudah semuanya. Lalu kita klik ganti menjadi 246. Sudah semua, kita klik save. Jika sudah semuanya, kita save. Nah, sudah jadi. Kita close. Selanjutnya yang ke server PTB. Sama hal yang seperti tadi, kita ke service, ke DHCP-nya, kita ganti Delphoot Gateway-nya menjadi 192.168.30.254. Oke, sudah. Di sini start IP address-nya kita ganti menjadi 13. Oke. Lalu kita save. Selanjutnya kita close. Nah, kita lihat di sini ke desktopnya, ke IP configuration, klik DHCP-nya. Apakah sudah sesuai atau belum? Sini kita lihat yang PC pertama. Nah, sudah. Kita lihat di sini PC pertamanya. Selanjutnya kita ke PC-PC yang lain. Oke, selanjutnya kita ke tempat ping. Oke, kita ke PC 1, terus kita ke command kita di sini ke desktop. Selanjutnya kita ping. Kita ping yaitu 192.168.30.15. Selanjutnya kita tunggu. Ini lagi berjalan pingnya di command line. Oke, kita tunggu.
Tunggu. Nah, ini sudah, berarti sudah bisa digunakan. Kalau sudah seperti ini, kan? Kalau sudah seperti ini, barulah kita lalu close. Selanjutnya kita coba untuk mengirimkan surat dari PTA ke dari gedung A ke gedung B. Oke, di sini ada tulisannya, statusnya. Jika valid, kita coba lagi. Kita kirim lagi. Masih bisa valid, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita delete. Sudah. Lalu kita kirim lagi dari server gedung A, kita kirim ke server gedung B. In progress. Lalu valid kembali. Nah, selanjutnya kita kirim dari server gedung A ke PC. Seperti itu terus menerus ke PC 2, ke PC 4, terus dari kita kirim lagi pesan ke PC 2, ke PC 1, statusnya masih seperti itu. Kita kirim lagi dari server gedung A ke gedung B. Oke. Selanjutnya di sini kita coba untuk simulation. Oke. Kita simulation kan. Kita pilih kirim surat dari gedung A ke PC 4. Nah, oke. Selanjutnya kita coba run. Berjalan ya, lancar. Dia mulai mengirimkan dari switch ke PC. Dan dari ini di gedung A. Di sini kalau kita run, pengiriman surat-suratnya dari gedung A ke gedung B berhasil. Seperti itu ya. Nah, sekian dari saya menggunakan Cisco pakai Tracer. Maaf bila ada kesalahan saat membuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baik, kita mulai singkat. Hari ini topiknya
Nah, nanti kita akan bahas modul-modul kita ya. Jadi ini saya cek dulu nih, yang muncul di layar Anda tuh yang 2 layar atau yang 1 layar? 2 ya? Yang 2 layar ya? Sorry, nggak kedengeran. 2 layar atau 1 layar ya? 2 layar, Pak. Oke, berarti harus. Nah, sekarang udah 1 ya? Sudah. Sudah, Pak, sudah. Baik, nah jadi kita kayaknya memang harus membahas ini. Tadinya saya mencoba untuk mendiver pembahasan ini, tapi nggak apa-apa ya, karena sebenarnya saya pengen ceritanya lebih panjang dulu. Sebentar, ini saya tutup dulu ya. Ini topik ini kita bahas sekarang dulu ya. Jadi sebetulnya ini agak, nanti saya jelaskan flow-nya sebetulnya di kelas ini yang ingin saya inginkan, tapi masih jauh sekali. Baik, kalau kita bicara tentang satu sistem komputer, selalu yang dibicarakan itu adalah arsitektur. Nah, karena kita memang bicara tentang arsitektur, antara 2 jenis arsitektur ini gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang ada yang namanya CISC, satu lagi RISC. Perlu kita lihat ini dalam hal sejarahnya ya. Sejarahnya ketika komputer ini dibuat. Nah, nanti ke depannya kita masih belum tahu bagaimana seperti apanya. Jadi kalau kita lihat dari segi teknologi, maka ada yang namanya complex instruction set. Jadi ada kalau kita bicara tentang prosesor gitu ya, ada prosesor yang memang ininya tuh ya disebutnya namanya complex instruction set komputer, jadi CISC gitu. Jadi kompleks. Contohnya itu kalau kita bicara prosesor yang sekarang ini adanya Intel ya, gerombolan x86. Ini maksudnya x86 itu mulai dari prosesor 8086 ya, kemudian terus sampai sekarang ya. Itu awalnya mulai seperti itu. AMD tentu saja ngikutin si Intel ya, arsitekturnya ada VAX, terus ada lagi dulu IBM S90 series ya, kalau nggak salah itu juga sama ya. Jadi ini ada beberapa contoh. Ini adalah komputer-komputer yang ya kalau kita sebut zaman dulu. Kemudian ada satu lagi yang sekarang kemudian muncul lah ya, namanya RISC, Reduced Instruction Set Computer. Nah ini contohnya ARM, PARC, terus SPARC ya, segala macam itu Reduced Instruction Computer. Nah, perbedaan yang mendasar di sini adalah dalam CISC itu instruction set-nya itu dibuat selengkap mungkin, sebanget mungkin, tetapi jadi kompleks ya. Jadi instruction set-nya itu bisa kompleks. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah codingan kita. Jadi kalau codingannya misalnya perkalian, udahlah satu ini aja instruksi set perkalian gitu. Nanti mungkin satu saat ada perkalian antar vektor misalnya gitu ya, dibuat juga bisa jadi gitu ya. Pokoknya ini dibuat untuk mengurangi jumlah kode ya, jumlah kode. Oke, jadi ya jumlah kode sehingga kita punya instruction setnya yang hebat-hebat, kompleks ya, instruction setnya itu bisa macam-macam. Jadi bukan yang sederhana-sederhana. Ya. Kalau RISC ya, RISC-nya itu dia instruction setnya kalau bisa jangan kompleks-kompleks, sedikit aja lah, dikurangin aja. Sedikit aja instruction set-nya itu yang utama-utama aja lah gitu ya. Jadi kalau nanti ada contohnya di sini, operasinya sederhana saja gitu. Sisanya nanti diserahkan ke compiler. Jadi ini kenapa dulunya ini dibuat oleh manusia, ini dibuat oleh mesin. Jadi kalau dulu kita codingan yang banyak, males manusianya ya. Jadi kalau dulu codingan orang-orang kan dalam bahasa assembly ya. Kalau bisa codingannya singkat-singkat aja, biar komputernya atau mesin-mesinnya itu ya, yang di dalamnya itulah yang menerjemahkannya itu. Jadi hard coded kan, seolah-olah hard coded kan di hardware-nya. Gitu. Jadi kita lebih awal aja ya. Tentu saja karena instruksinya banyak dan lebih kompleks, maka decoding instruksinya juga lebih kompleks biasanya gitu ya. Kalau yang ini sederhana, instruksinya sederhana. Misalnya load ke akumulator, sudah gitu aja gitu ya. Sehingga akibatnya apa? Kode-kodenya bisa lebih panjang daripada yang ini. Kalau untuk mengalihkan 2 buah bilangan aja, di CISC itu 1 baris, di sini mungkin bisa 4 atau 5 baris gitu ya di sini. Gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi dia barisnya jadi lebih panjang.
Nah, tetapi karena sekarang teknologi compiler makin maju, jadi kita bilang udahlah diserahin compiler aja lah ya. Itu biar compilernya yang ngatur-ngaturnya gitu ya. Kita bisa lebih higher level lagi, dia biar compilernya yang ngatur-ngaturnya gitu ya. Jadi kita bisa punya makro segala macam lah biar compilernya gitu ya. Jadi kode misalnya lebih panjang, tapi masing-masing instruksinya lebih cepat. Jadi karena kalau ini kompleks instructionnya, jadi satu instruksi itu ya, satu instruksi misalnya dia 10 cycle gitu ya, 10 cycle. Kalau ini satu instruksi satu clock cycle gitu ya. Jadi ya ini lebih cepat ya biasanya ya. Sehingga yang ini adalah simple sederhana, yang ini kompleks tapi codingannya menjadi lebih mudah dari segi assembly. Nah, contoh yang sering dipakai itu yang ini, sebentar ya, saya tunjukkan contohnya. Nah, contoh yang selalu dipakai itu adalah mengalihkan dua buah bilangan ya. Jadi contohnya kalau saya ingin mengalihkan dua buah bilangan, ini misalnya kalau saya punya memori, sebentar saya geser dulu ini. Saya misalnya punya memori ya, memorinya saya gambarkan gitu ya. Misalnya address 1 ya di sini. Sini ada address 2. Gitu ya. Saya mau mengalihkan ini dikali ini gitu ya. Nah, kalau di dalam prosesor CISC itu saya bisa lakukan dengan satu perintah ini ya. Tuh perintahin aja. Multiply apa yang ada di konten di address 1 dengan address 2, hasilnya nanti ditaruh di address 1 lagi. Gitu ya. Dengan satu perintahin aja selesai gitu ya. Nah, kalau ini enggak. Yang pertama dia karena operasinya itu hanya berlaku di register ya. Jadi register. Jadi pertama load dulu apa yang ada di dalam address 1 ke register A ya. Jadi load dulu ini ke register A gitu ya. Terus load apa yang di oh salah nih, load B ini address 2 nih, harusnya salah nih. Ini address 2 ya. Saya edit dulu nih. Ntar ini saya address dulu ya. Ya ini address 2 ya. Nah. Ya. Jadi untuk yang sama load dari address 1 yang 1 ya. Ya, ini jadi address 1 masukin ke A, address 2 masukin ke B, baru kita misalnya kalikan itu misalnya kalau di sini multiplication, kalau ini produk ya misalnya. Produk perkalian ya, perkalian A dikali B misalnya gitu ya. Jadi yang instruksinya ini A kali B, hasilnya di taruh di A lagi ya. Setelah itu baru dari A dimasukin ke address 1 lagi. Nah, instruksi yang ini hanya satu baris, ini menjadi 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4 baris itu ngodingannya gitu. Nah, ini yang membedakan RISC dengan ini. Cuma, nah ada cumanya. Misal di sini ini adalah 10 cycle, 10 clock cycle ya. Yang ini masing-masing misalnya 1 clock cycle. Jadi artinya 1, 2, 3, 4. Jadi total dia 4 clock cycle gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari sini dia relatively lebih cepat daripada si CISC ini gitu. Jadi RISC itu biasanya lebih cepat tuh karena gini ya. Tapi kalau cara codingan, wah ribet banget codingannya gini. Jadi kalau ini kan lebih sederhana, multiplikasi ya. Jadi di kepala kita langsung kaliin address 1 dengan address 2, hasilnya taruh di address 1. Nah, dengan CISC itu udah kebayang gitu ya. Tapi kan kalau kita buatnya di higher level lagi ya, yang ini kan yang melakukan ini kan si compiler ya. Kalau sekarang ya karena compiler sudah bisa lebih bagus, Pak. Jadi kita bilang, serahin aja ke compiler biar dia yang melakukannya, jangan kita gitu kan ya. Jadi mau dia lebih panjang 4 baris kayak 5 baris, biarin aja gitu kan ya. Ya, jadi gitu. Jadi sekarang itulah sebabnya kenapa RISC sekarang menjadi lebih populer. Ada pertanyaan tentang hal ini? Kalau tidak ada, jempol. Oh, nanya Pak Budi. Silakan. Kalau misalnya di instruction set yang baru, kayak AVX segala macam, itu kan banyak instruction yang berbasis kayak kita pengen memasukkan 8 integer pada saat bersamaan di satu width yang sama gitu ya kan. Karena width-nya lebih banyak bit yang bisa di ini kan. Nah, kalau di RISC apakah itu berarti
dia bakal ada beberapa variasi register dengan ukuran beda-beda, atau sama-sama jenis loadnya sama, atau bakal ada kayak 3 jenis load tergantung jenis register yang pengen kita masukkan? Ya. Nah, kalau di RIS tadi ya kan kita ada seperti itu ya. Di CIS itu mungkin kalau CIS ada ya yang seperti itu, mungkin dia instruksinya bisa beda-beda nih. Mode 1, mode 8, mode 16 atau mode apa gitu kan ya. Iya, beda-beda dia, Pak. Jadi dia instruksinya beda-beda, jadi kita langsung aja dari instruksi yang beda-beda itu dia diterjemahkan. Kalau yang REST enggak, berarti kita harus tadi ini kan lakunya satu, di load satu. Bisa seperti itu gitu ya. Jadi dia bakal nge-offset berdasarkan ukuran atau gimana, Pak? Kalau misalnya, kalau kayak kita pengen mengimplementasikan instruksi kayak AVX, jadi dia 128 bit, 2 pangkat ini, terus ada kayak yang 32 bit, jadi ada 4 ya. Jadi 4 integer gitu ya kan, pengen hitung pada saat bersamaan. Di RISC berarti load-nya ini apakah karena kan ada register-register yang 32 bit juga nggak sih? Atau gimana, Pak? Nah, kalau si RISC berarti kan kita misalnya mau melakukan ya 128 bit operation gitu. Kebetulan nggak ada. Nah, kalau di RISC ya harus kita lakukannya dengan cara ya kita load 4 kali, kita lakukan perkaliannya ini. Jadi ini yang lebih panjang nih. Ini yang lebih panjang ya. Melakukannya itu karena kita harus ini harus lakuin 4 kali, loadnya 4 kali. Load geser misalnya gitu ya. Load geser atau di load ke registernya beda-beda. Misalnya registernya ada katakanlah 8 register, load ke A, load ke B, load ke C, load ke D, load ke E, load ke F, load ke G, ke H gitu misalnya ya. Registernya ada 8 atau register 1, register 2 gitu. Jadi dari si ininya dia punya register yang banyak di sini. Memang begitu ya, kalau di RISC itu biasanya dia gedein di registernya tadi ya, banyakin gitu. Nah, kalau ini enggak, address itu dikali dengan address ini atau di load, ya udah kasihnya instruksinya hanya gitu aja tadi dengan address gitu, udah selesai. Satu instruksi ya. Mungkin ya ada satu instruksi. Kalau ini enggak, memang harus dihitung satu-satu tadi. Oke, make sense, Pak, make sense. Ya. Tapi berarti kan codingannya di sini jadi banyak ya, panjang banget gitu kan ya. Iya. Codingannya lebih banyak. Tapi, nah misalnya satu instruksi ini yang tadi instruksinya kompleks itu ya, ternyata kalau dihitung-hitung satu instruksi kompleks ini adalah 64 cycle, clock cycle ya. Misalnya clock cycle. Nah ini biar banyak, tapi dihitung-hitung, ini ternyata yang ini satu baris, ini codingannya menjadi 24 baris gitu misalnya. Tapi masing-masing baris itu satu clock cycle. Nah jadi ini lebih cepat sih. Tapi mungkin harus lebih hati-hati sama ini ya, Pak. Kan kalau misalnya kita pengen optimasi high performance, ada apa sih namanya? Instruction width-nya kan kalau nggak salah. Jadi kita programnya itu kan hanya bisa mengirim maksimum berapa byte instruction tergantung dari width-nya gitu. Di RISC mungkin itu bakal lebih terbatas dibandingin CISC mungkin ya, Pak. Iya. Tapi akal-akalan kita main situ ya, tadi optimasi segala macam itu bisa dilakukan di compiler kan ya. Si compilernya lebih cerdas, misalnya, saya ingin melakukan 4 ini. Si compiler bilang, saya udah biasa kayak gitu nih, ada makronya untuk melakukan itu, dia lakukan seperti itu, ya. Misalnya tadi, dia cuma mau mengalihkan kali 2. Kalau kali 2 sih ini gimana, kalau dia ada geser kiri aja gitu ya, atau apapun ya. Di sininya itu yang sudah, jadi urusannya kayak gitu-gitu tadi, optimizernya urusan compiler aja lah gitu ya. Oh iya, benar. Oke. Jadi kita ngandalin si softwarenya ini karena dia hanya bisa gini-gini aja. Tapi nggak apa-apa Pak. Compilernya dia lebih pintar ngurut-ngurutin ini. Bahwa ini nanti mau 24 baris, ini mau 1 baris ya. Kalau sekarang nggak isu lagi sih, karena kita udah ada compiler yang menjebakkan ini ke sininya gitu. Gitu. Jadi kalau RISC itu alasannya itu seperti itu gitu. Nah, dulu compiler itu sangat terbatas gitu ya. Jadi orang-orang masih banyak yang melakukan assembly, melakukan assembly. Sehingga kalau disuruh coding 1 baris atau 24 baris, ya mendingan 1 baris dong, Pak. Kan ya, males banget saya, Pak, ngisi codingan ini. Belum lagi nanti 24 baris nih error prone lagi kan di tengah jalan. Ngantuk kayak tadi saya ya. Address-nya ini jadi address 1 gitu kan ya. Kalau ini kan cepet ya langsung kelihatan. Kalau ini kan ngantuk, misalnya address-nya ada 8, kemungkinan ngantuk juga bisa gitu kan ya. Kalau dulu ya. Dulu yang mana kalau ini saya harus codingkan manual, ini harus codingkan manual, maka insentifnya itu nggak menarik bagi programmer yang melakukan gini. Gitu. Ya. Jadi karena teknologi compiler makin
hebat ya gitu. Yang kedua ya itu tadi dia si RIS ini biasanya digedein atau dibanyakin di register-registernya. Banyakin aja registernya karena di operasinya di register biasanya banyakin registernya. Ya. Dia invest more di register di dalam memori. Di dalam apa namanya prosesornya. Gitu. Ada lagi. Jadi inti sederhananya itu ya. Nah, sehingga sekarang banyak orang yang lebih cenderung ke RISC. Tapi kita nggak tahu ya. Selalu kan teknologi itu kayak pendulum ya. Nanti CIS lagi, RISC lagi, ini lagi gitu. Terus nanti misalnya lagi, Pak kan ada lagi Pak. Nanti suatu saat ada lagi yang lebih hebat lagi yang dia juga bisa melakukannya dengan seperti itu. Jadi dia misalnya satu baris nih 64 cycle. Tapi dia juga bisa tahu, kalau saya mau ngaliin dua bilangan ini, saya kan juga bisa ngakalin kayak gini juga kan gitu ya. Ya kalau kayak gitu juga. Sehingga dia akhirnya menjadi clock cycle-nya menjadi lebih kecil. Misalnya dari 64 diturunkan menjadi tinggal 30 clock cycle. Ya ini 24, ya ini 30 lumayan lah ya, nggak jauh-jauh banget misalnya gitu. Atau misalnya ini 24 clock cycle, yang ini 25 clock cycle. Dari segi codingannya lebih sederhana, ini 25 clock cycle nggak apa-apa juga lah ya. Misalnya. Dan suatu saat nanti ke depan lagi kita belum tahu nih ya, apakah ada apa sih namanya arsitektur baru lagi ya. Nah ini lagi-lagi ya kalau kita bicara ini kan semuanya nih arsitektur untuk sistem sekarang yang clock based ya. Nanti kita lihat yang clockless kita belum tahu harusnya ke depannya seperti apa. Nah, sekarang baru kita bicara tadi ya. Sebetulnya kalau kita bicara performance, orang-orang kan tadi ya salah satu arsitektur tuh tujuannya adalah meningkatkan kinerja satunya gitu. Tapi juga bisa juga arsitektur bukan untuk kinerja, clean arsitekturnya jelas, mudah dilihat gitu ya. Bayangkan kalau tadi ya, ini saya clear dulu ya, misalnya clear dulu ya. Ini instruksinya kebetulan kasusnya sederhana ya. Kalau kita lihat ya, kan kalau kita lihat yang ini kelihatan banget ya. Operasinya apa? Ini mengalihkan dua belah bilangan, hasilnya taruh di sini. Nah, ini kita lagi mikir dulu nih kan ya. Sebentar. Kalau ini kan kita mikir dulu ini sebenarnya apa sih kerjaannya? Oh, ya oke, key-nya di sini ya. Oh, ini sebenarnya mengalihkan dua buah bilangan juga. Di address 1, address 2, hasilnya taruh di address 1. Oh iya. Ini itu kan sama ya equivalent gitu ya sebetulnya. Ya, jadi oh iya. Nah, kalau kita bicara tentang readability, tentu saja yang ini yang lebih menang ya. Jadi tergantung arsitektur itu kita mau apa itu kan ya. Bisa soal manajemen, manageability, kode kan begitu ya. Bukan tidak semuanya harus performance kan ya. Jadi kalau kita performance mungkin di sini menang, tapi readability di sini menang ya. Gitu ya. Jadi inilah kondisinya ya. Ada lagi yang ya. Jadi kalau kita lihat ya, berarti jumlah instruksinya gitu kan ya. Dikali misalnya kita satu punya program ya. Execution time dari total execution time kan berarti jumlah instruksinya dikali jumlah cycle per instruksi dan time per cycle. Tentu saja instruksinya kadang tidak sama ya. Instruksi misalnya tadi, misalnya di CIS juga mungkin ada juga ya load X misalnya gitu ya. Dia satu cycle juga Pak gitu ya, cycle juga satu clock cycle juga gitu kan ya. Kalau dia multiplication mungkin memang dia tadi 10 clock cycle gitu. Ya, misalnya gitu ya, misalnya kayak gini kita lihat. Oh iya betul. Berarti kita lihat jumlah instruksinya dalam codingan kita ya, kita lihat instruksinya itu jadi kodenya itu ada berapa kode ya. Dan kemudian masing-masing ini dikalikan dengan berapa cycle per instruksinya gitu ya. Misalnya ini ini 10 clock cycle, ini 1, ini 8, ini 2, itu habis itu kita jumlahkan ya. Ya. Berapa clock cycle? Ya. Biasanya kita ngelihatnya berdasarkan berapa clocknya ya. Kemudian nanti kita lihat ya sebetulnya realitinya clock cycle-nya itu berapa ya misalnya ya. Ini baru kita lihat fisiknya gitu ya. Misalnya satu clock cycle, oh ini clock-nya berapa kecepatannya ya, ada time-nya misalnya 1 GHz ya, berarti kita tinggal konversikan ini F-nya berarti time-nya 1 per ini gitu kan ya. Jadi 1 per 1 giga ya ini time-nya cuma segitu gitu ya. Jadi kalau misalnya ini ya tinggal dihitung aja. Ya, misalnya ternyata tadi ada cara satu adalah 202 clock cycle, oke, ya, tinggal dikaliin aja. Ya,
Berarti waktunya adalah seperti itu. Nah, tadi ya si CIS jumlah instruksinya lebih sedikit ya karena barisnya lebih sedikit. Tapi cycle per instruksinya dia gede-gede ya, banyak yang besar ya. Nah, terus kalau ya ini cuma ininya. Kalau ininya ya tentang clock speed-nya kan sama aja ya, mau CIS atau RISC ya tergantung dari teknologi yang digunakannya ya sebetulnya. Misalnya ini clock-nya bergantung ya, misalnya sama 1 GHz, dua-duanya 1 GHz. Jadinya ini sama ya. Tinggal 2 ini aja ya. Yang menentukan performance dalam hal speed ya, ini speed ya, performance yang dimasukkan speed. Ada lagi juga penggunaan memori ya, penggunaan memori. Nah, ini penggunaan memorinya gimana nih? Ini yang saya baca itu masih belum konklusif ya bagi saya yang mana-mananya gitu. Kalau kita lihat dalam artian kodenya, jumlah kode yang dimasukkan tadi kan kalau di yang satu yang RISC itu kodenya lebih banyak ya, jadi kode-kodenya lebih banyak gitu. Tapi CIS juga kodenya lebih sedikit, tetapi dia mungkin lebih banyak mengakses memori gitu ya. Nah, saya nggak tahu ya kalau dia ini kok saya lihat-lihat ya kebanyakan aplikasinya itu bisa mengakses memori langsung. Kalau dia yang RISC itu biasanya dibawa dulu ke register dan operasikan di register. Karena di registernya itu operasinya juga lebih cepat biasanya. Tapi ada time juga salah satu cara membaca dari memori ke registernya dulu gitu kan ya. Jadi itu juga dijumlahkan itu. Jadi yang kayak gini tuh kadang-kadang kita kalau orang bilang dipirit, wah dihitung-hitung semuanya gitu ya. Kalau kita bicara tentang performance ya. Jadi dilihat-lihat ya. Tapi kan tadi ya, sekali lagi tidak semuanya based on performance, semuanya ada juga tentang manageability dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Nah, ada satu issues nih, issues tentang ya instruction set ya. Jadi kalau kita bicara tentang instruction set tadi, instruction setnya tadi kan ada ya kayak gini misalnya ada mode, ada load, ada segala macam. Ternyata instruksi set itu dihakikan ya. Jadi ada proprietor itu ada ininya, ada hakinya ya, ada IPR-nya ya. Intellectual Property Rights. Jadi kalau saya membuat sebuah satu sistem komputer, kemudian saya punya selain arsitekturnya juga instruction setnya itu ada hakinya. Ya. Dulu yang ternyata sangat ketat itu instruction set hakinya itu adalah gerombolan dari CIS, itu sangat ketat sekali dulunya. Kemudian mulailah si RISC itu banyak dikembangkan di lingkungan kampus ya, RISC-nya tadi awal-awalnya di lingkungan kampus, maka lisensi ada juga ya, dia juga proprietary, bukan proprietary ya, dia ada IPR-nya juga, sehingga kalau orang mau membuat itu harus minta lisensi atau bayar lisensi. Nah, RISC versi 5, generasi kelima dari si RISC ini yang dikembangkan oleh University of California di Berkeley ini, ya, UCB. Nah, ini dibuat open source ya. Jadi ini harusnya ini open standard. Ya, jadi ini ya, dia dibuat open source. Ya. Sehingga orang-orang yang mau mengimplementasikan ini, nah, itu tidak perlu membayar lisensi segala macamnya. Jadi kalau kita ingin mengembangkan sebuah prosesor baru dengan instruction set yang ada, ya kita bisa menggunakan instruction set yang ada di si ini. Bisa seperti itu ya. Pak, kan itu biasanya hardware Pak. Saya kan jarang ya orang yang membuat prosesor dalam bentuk hardware. Oh, enggak juga ya, kalau kita bicara tentang virtual machine ya, VM, virtual machine ini juga kan kita seolah-olah punya sebuah prosesor ya, sebuah prosesor virtual, prosesor kita ya, prosesor. Nah dengan prosesornya apa gitu ya, dengan instruction setnya dia punya instruction setnya ada di situ gitu ya. Sebagai contoh, kalau kita punya Java virtual machine kan ya, kita seolah-olah kita punya prosesor Java ya, punya prosesor Java dengan instruction setnya ada ya, jadi ada instruction setnya. Sehingga yang kita lakukan adalah kalau kita menjalankan itu adalah kita membuat dari bahasa Java yang high level ya, level ini kita konversikan, kita compile ke dalam machine code-nya yang diinikan si Java Virtual Machine ini. Gitu. Jadi kita ke opcode-nya ini juga ya, opcode-nya Java Virtual Machine. Seolah-olah kita punya prosesor Java gitu ya.
gitu. Jadi gitu ya, si virtual machine ini. Nah, kemudian ini di run di atas host kita ya prosesor beneran ya. Beneran ya. Misalnya mau pakai X86 lah atau ARM lah atau apapun ya. Nah, jadi kita punya quote unquote prosesor gitu. Kenapa demikian? Nah, kenapa demikian ya? Ada juga karena gini, dulu wah, kalau Pak saya mendevelop sebuah produk itu kan saya harus tahu ini produknya untuk target device-nya, arsitekturnya apa targetnya. Mau saya targetkan ke Intel kah ya, X86 kah, mau saya targetkan ke RISC kah atau targetkan bahkan mau targetkan ke microcontroller, kan saya harus tahu gitu segala macam. Jadi kalau saya punya C, misalnya ya dalam bahasa C harus saya terjemahkan ini target prosesornya apa gitu kan ya. Gitu ya. Misalnya, oh saya prosesornya X86, misalnya X86 karena mau saya deploy di prosesor kebanyakan ini nanti platformnya kita akan menggunakan i5 misalnya gitu ya. i5, oke, berarti saya pakai compiler. Oh kebetulan ada nih compilernya. Kita compilkan ini menjadi ini, maka dia akan menjadi sebuah executable ya. Nah, executable-nya ini bisa kita deliver, kita bagikan kemana-mana itu. Oke, Pak, sekarang di sini ada lagi prosesornya beda nih, ARM. Oh, oke, ARM. Oke. Berarti dari si ini kita compile ke arsitektur ARM, jadi executable yang kedua ya. Jadi tinggal nanti klien Anda ininya apa? X86 atau ARM atau apa? Oh, ada lagi, Pak, eksekutornya apa lagi? Wah, banyak sekali gitu. Jadi aduh, males amat ya saya harus ini compile ke prosesor-prosesor ini. Bagaimana kalau C-nya ini atau apapun ya saya compile ke dalam prosesor yang saya sebut tadi, misalnya ini Java Virtual Machine gitu ya. Ya udah. Ya jadi saya compile gitu jadi ya ini jar-nya itu ya, jadi executable-nya gitu. Nah, kalau dengan cara demikian kan saya tinggal punya satu aja nih gitu ya. Kita compilernya jadi dari kode saya compile ke dalam satu executable saja sehingga ini nanti tinggal cari virtual machine yang ada di prosesor tersebut. Jadi nanti in reality-nya ya mau di sini ARM, X86 atau apapun ya atau apapun yang lain ya di layer bawahnya ya saya tinggal nyari VM-nya aja ya, virtual machine yang sudah jalan di situ ya. Nah, dari sini ya saya tinggal langsung codingannya langsung ke arah sana ya sebentar. Mana ini saya eraser ya. Jadi kalau saya seperti itu ya sudah ya. Jadi dari situ saya ini kan ya dari sini ya saya ini kan ke sini ya. Karena virtualnya mesinnya sama ya. Ini JVM untuk ARM, ini JVM untuk ini, maka dengan cara ini saya kasih satu executable dia jalan di mana-mana gitu. Nah, maka idenya adalah orang membuat virtual machine itu seperti itu supaya saya codingannya sekali aja, saya coding ke sini, saya kasih executable, kamu bawa kemana-mana ya. Ini yang udah jadi executable, ini byte-nya ya, byte code-nya atau machine code-nya dijalankan di sini aja gitu ya. Tinggal nanti ini tinggal cari ininya aja. Mau prosesor yang lain lagi ya ini tinggal ditaruh di prosesor itu gitu ya. Tanpa harus kita buat codingan lagi ya. Tujuannya seperti itu. Kenapa demikian? Nah, dulu ketika saya misalnya saya pernah juga kerjasama dengan berbagai perusahaan, salah satu waktu itu misalnya Polytron gitu ya. Kita membuat set top box gitu. Nah, kita ngecek dulu, saya tuh Anda platformnya apa? Nah, terus dia akan ngecek dulu sebentar Pak, dilihat dulu ya desain dari si arsitektur dari si set top box-nya itu. Oh, kami akan menggunakan pakai misalnya X86. Kenapa pakai X86 itu? Karena peripheral di sekitarnya itu lebih sedikit Pak. Gitu. Oke. Atau yang grup lain lagi, misalnya pakai grupnya ARM, misalnya. Oh, kalau ARM, misalnya, komponen di luarnya lebih banyak. Nah, ini tergantung atau kebalikannya gitu ya. Sehingga si vendor itu akan memilih platform yang mana sesuai dengan ini dia gitu. Nah, problemnya adalah kalau sekarang ini kan mulai banyak ya, tapi kalau kita tidak punya compiler ya, ini kan compiler ya, compiler untuk prosesor yang bersangkutan, nah matilah kita. Makanya dengan cara pendekatan lewat sini ya, kita orang-orang bilang write once, gitu, run everywhere. Jadi kita tinggal cari VM-VM-nya aja, pasangin VM-VM di situ, maka kode kita tetap bisa jalan di mana-mana. Idealnya demikian, gitu ya. Jadi maaf, dengan kata lain terlock sebentar. Nah, dengan kata lain bahwa kenapa kita mendesain sistem opcode itu masih relevan meskipun kita bukan orang
hardcore hardware beneran gitu ya. Karena sebenarnya apa? Karena ya kita bisa buat prosesor pura-pura ya yang berbentuk virtual machine. Gitu. Silakan, ada pertanyaan. Jadi bisa aja kita buat virtual machine. Saya buat virtual machine baru, Pak. Boleh. Ininya sederhana aja, Pak. Instruksinya cuma ini aja. Boleh gitu ya. Jadi dia dengan data langsung dia punya seperti ini. Atau dia sebetulnya saya nggak benar-benar gini, Pak. Tapi soalnya ada banyak aplikasi banyak kode yang membutuhkan saya melakukan operasi ini terus. Berarti kita desainkan satu opcode tertentu untuk melakukan operasi itu terus gitu ya. Misalnya perkalian matriks gitu ya. Banyak sekali, berarti kita harus buat ini perkalian matriks gitu ya, khusus untuk ini. Jadi misalnya risk plus gitu ya, dengan instruction code tambahan perkalian matriks gitu ya. Jadi jadi kalau kita codingannya si compilernya langsung ini perkalian matriksnya gitu, langsung situ. Ya. Misal tidak harus demikian. Anyway, ini adalah cerita isu-isu tentang ini ya. Nanti saya akan perbanyak lagi sebetulnya ini ke depan ini, nanti kan saya banyakin dengan contoh-contoh lagi ya gitu. Nah, trennya sekarang lagi jaya-jayanya RISC ya. Kalau dulu jaya-jayanya CISC, sekarang RISC. Ya. Mulai. Maksudnya gitu, compilernya mulai tersedia. Ya kita sama lah ya, ketika kita mulai mengerjakan ini juga ya. Kayak yang ARM ini kan sekarang kayak Mac saya kan M1 ini ya, ARM kan juga kompilernya tadinya mulai susah, sekarang udah mulai banyak ya, development tools-nya sudah mulai komplit ya sudah itu. Nah, hal yang sama juga kalau kita lihat ya, komputer yang ARM di Windows itu juga kompilernya juga mulai tersedia segala macam. Jadi mulai banyak lah ya orang-orang yang ke depan hari akan menggunakan ARM-based notebook Windows ya, notebook Windows-nya nggak pakai Intel tapi pakai Qualcomm ya. Oke, ada pertanyaan? Atau kalau tidak ada, kita jempol. Tidak ada? Oke. Alasan risknya lagi tenar sekarang apa ya, Pak? Apa karena IoT sekarang lagi ngetren, atau apakah karena yang megang haki-haki CISC itu lumayan monopoli gitu. Jadi kayak vendor-vendor yang buat kayak misalnya memori atau apa yang mungkin nggak membutuhkan instruction set kompleks itu pada malas kerja sama mereka, atau gimana, Pak? Karena software lebih maju sekarang. Jadi semuanya diserahin aja ke compiler ya. Jadi urusannya serahin aja ke software. Karena kita bisa melakukan banyak di software. Jadi orang hardware-nya sedikit mungkin lah desain hardware-nya sekarang banyakin di inovasi-inovasinya banyakin di software-nya aja lah, di atasnya. Hardware-nya sederhana aja lah, inovasinya di itu. Sekarang gitu. Karena software lebih fleksibel dan jauh lebih mudah sekarang. Hardware lebih susah desainnya. Nah, nanti kalau desain hardware lebih gampang lagi, semudah desain software, nanti kebalik lagi gitu. Oke. Jadi nanti suatu saat misalnya, daripada gini saya bisa desain prosesor mudah, saya bisa membuat prosesor 300 biji juga bisa ya. Wah, itu langsung hardware lagi tuh nanti. Tapi dalam waktu dekat saya belum melihat ke arah sana. Karena software tuh makin mudah, makin maju, sekarangnya makin hebat. Suatu saat ya, jadi hardware kita bisa buat sendiri. Tapi suatu saat ya. Nggak tahu nanti kalau Shenzhen udah sehebat-hebatnya, jadi kita bukan hanya beli komponen aja, tapi kita bisa buat prosesor ke Shenzhen. Nah, itu baru bisa lah gitu ya. Oke. Sip. Oke ya.